Oke, sekali lagi Shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Puji Tuhan, pekan doa rumah tangga tahun ini dari Conference Jawa Kawasan Timur diadakan pada tanggal 3 sampai 9 September 2023. Dan untuk tema sepanjang 1 minggu ini adalah kunci pikiran yang sehat, keluarga bertumbuh subur. Dan untuk pada malam hari ini, judul kita adalah pemikiran yang baik. Ayat inti kita pada malam hari ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah hal-hal yang harus kita pikirkan. Khususnya kita setiap keluarga. Pelajaran kita pada malam hari ini sangat sederhana. Tetapi setelah saya pelajari, rasanya berat untuk melakukan ini. Pikiran kita itu penting. Apa yang kita pikirkan membentuk emosi, tindakan, hubungan, dan kehidupan kerohanian kita. Ketika kita fokus pada kekhawatiran kita, pada hal-hal kekacauan dan tragis yang terjadi di berita, kesalahan dan pergumulan, maka kita bisa diliputi perasaan kecemasan dan ketakutan. Itulah yang terjadi kepada saya sendiri. Pada waktu saya mempelajari pelajaran pada malam hari ini, 3 kali saya mempelajari, saya tetap mengingat akan apa yang terjadi kepada saya. Dan betul seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Pada waktu kita khawatir, pada waktu kita stres dengan masalah yang terjadi, beberapa 1 bulan yang lalu itu terjadi kepada saya. Pada waktu saya kecelakaan, itu yang terjadi. Saya menjadi ketakutan, saya menjadi stres dan sangat khawatir. Walaupun di rumah sakit, orang-orang datang mendoakan saya seakan-akan menghadapi mereka dan berbicara dengan mereka. Tetapi setelah mereka pulang, sepertinya perasaan yang tadi ketawa dengan mereka itu langsung hilang begitu saja. Karena saya kembali dengan hal yang saya rasakan, yang saya takutkan. Jadi pada waktu itu terjadi kepada kita, maka itu akan membuat kita sangat ketakutan, membuat kita sangat khawatir dengan apa yang terjadi kepada kita. Perasaan itu sangat kuat mempengaruhi perilaku kita dan dapat menyebabkan kita memprioritaskan kebutuhan kita sendiri, bukan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Itulah yang terjadi kepada kita. Pada waktu kita mendapat masalah, pada waktu kita mendapat sesuatu yang sangat kita pikirkan, yang sangat kita khawatirkan, akhirnya apa yang terjadi dengan kita? Akhirnya kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Jadi saya memikirkan saya dan saya dan saya. Apa yang saya rasakan, apa yang saya takutkan, dan ini itu kepada saya, kepada diri saya sendiri. Itu yang akan kita pikirkan pada waktu kita memiliki masalah. Tetapi ternyata firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita pada waktu masalah itu datang dan itu sangat mempengaruhi akan tindakan kita. Dan itu yang ternyata Tuhan tidak inginkan. Dan apa yang Dia inginkan? Yang Tuhan inginkan, walaupun kita mendapat masalah, kita bisa membantu orang lain.
Jadi kita jangan stres. Itu yang saya alami. Walaupun kita akan mengatakan, iya, saya sering memberikan nasihat kepada orang. Saya sering memberikan kesabaran, memberikan ketabahan kepada orang. Tetapi pada waktu itu terjadi kepada kita, bagaimana jadinya? Ini yang dikatakan. Kita akan memikirkan diri kita. Kita akan memikirkan masalah kita. Sehingga kita lupa memikirkan orang lain yang ternyata mempunyai masalah yang lebih besar dari yang kita rasakan. Kita lihat Paulus. Kita semua sudah tahu cerita tentang Paulus. Apa yang terjadi kepadanya. Ketika Paulus menulis suratnya kepada orang Filipi, dia berada di tempat yang sangat menantang. Di mana dia berada? Dia berada di dalam penjara. Dan apa yang akan terjadi kepadanya? Dan apa yang membuat Paulus ini begitu percaya diri atau membuat dia lebih berserah kepada Tuhan? Padahal dia berada di penjara dan menunggu eksekusi dirinya. Bagi manusia atau bagi kita semua itu pasti salah satu situasi hidup yang paling menegangkan dan menyusahkan. Namun surat Paulus penuh dengan sukacita dan pengharapan. Memang betul yang dikatakan. Bagi kita semua, bagi saya dan juga pasti bagi saudara. Pada waktu berada di penjara, ini akan membuat kita menjadi susah. Jangankan di penjara, apa yang saya alami itu membuat sangat menyusahkan, bahkan sangat menegangkan. Bahkan apa yang terjadi kepada saya, bahkan saya tidak mau menemui orang-orang. Itu yang saya alami. Tetapi Paulus, walaupun dia di dalam penjara sekalipun, dia penuh dengan sukacita dan harapan. Pada waktu kita mengalami satu masalah, kita akan penuh dengan ketakutan. Kita akan penuh dengan kekhawatiran. Dan bahkan kita mungkin akan menceritakan kepada orang-orang. Dan kita akan mengatakan apa yang sebenarnya yang kita rasakan. Tetapi Paulus pada paragraf penutup, dia mencantumkan beberapa rahasianya untuk tetap positif secara emosional dalam menghadapi tantangan besar. Apa yang Paulus katakan? Di dalam ayat inti kita tadi, Filipi 4 ayat 8. Inti dari bagian ini adalah mendorong kita untuk memusatkan pikiran kita pada hal-hal yang indah, baik, unggul, murni, dan membangkitkan semangat. Tapi apakah kita bisa melakukan itu? Pada waktu beban berat datang kepada kita, apakah kita bisa melakukan itu? Saya percaya ini semua pergumulan bagi kita. Pada waktu kita memiliki masalah, pada waktu sesuatu terjadi kepada kita, pasti yang hanya kita pikirkan adalah stres, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Tetapi Paulus, apa yang dia pikirkan? Dia memikirkan hal-hal yang indah. Dia memikirkan hal-hal yang baik, yang unggul, yang murni, dan membangkitkan semangat. Dia penuh dengan sukacita. Dia penuh dengan semangat. Dan itu yang mau dia ajarkan kepada kita. Walaupun dia di dalam penjara sekalipun, dia memikirkan hal-hal yang baik. Ini menjadi pelajaran yang penting bagi saya dan juga bagi saudara-saudara. Dan ini juga merupakan pergumulan bagi kita. Pada waktu kita ada masalah, kita tetap memikirkan hal-hal yang indah. Sehingga bisa menjadi kekuatan kepada kita sendiri dan juga menjadi kekuatan kepada orang lain. Paulus di dalam penjara sekalipun, dia tetap menulis surat-surat. Dia menuliskan surat-surat yang penuh dengan harapan.
Dia tinggal di sana, dia tinggal di dalam penjara bukan karena dia melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan kesalahan, tetapi apa yang membuat dia masuk penjara? Kita tahu semua. Dia memberitahukan tentang Yesus kepada orang-orang. Dia bersaksi kepada banyak orang. Dan akhirnya banyak orang yang tidak menyukainya, melaporkan dia, dan akhirnya dia dipenjara. Paulus tidak bisa pergi kemana dia ingin pergi. Dia masih mau melayani, membagikan pekabaran, tetapi dia berada di dalam penjara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Paulus rasakan pada saat ini? Mungkin kita bisa merasakan masing-masing. Apakah enak tinggal di dalam penjara? Tinggal di penjara sangat tidak menyenangkan. Tidak enak. Dan nyaman seperti di rumah Anda. Di rumah kita mungkin nyaman. Walaupun banyak kita suka mengeluh. Tetapi bagaimana dengan Paulus? Pada waktu dia tinggal di penjara, seharusnya dia merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, bahkan dia mengeluh dan melakukan sebagai hal. Tetapi dia tidak melakukannya. Dan apa yang dia lakukan selama di penjara? Apa yang terjadi kepadanya? Dia harus memakai rantai, diikat ya. Bahkan dia makan roti yang sudah basi. Dan dia tidur di tempat tidur yang keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bahkan bertanya-tanya, bagaimana perasaan kita pada waktu kita menjadi seperti Paulus? Apakah kita akan marah, bahkan kita frustrasi? Apakah kita akan sedih, kesepian karena kita berada di penjara? Perasaan takut, apakah ada pada saat kita di dalam penjara? Mungkin itu yang terjadi kepada kita, tetapi tidak kepada Paulus. Dia bahkan masih memiliki sukacita. Dia bahkan menuliskan nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat. Paulus tahu bahwa dia punya pilihan. Dan meskipun hidupnya sulit, dia memilih untuk bersikap positif dan bahagia. Sulit sekali ya. Seandainya saudara yang berada di dalam penjara, apakah kita masih berpikiran positif? Apakah kita masih berbahagia berada dalam penjara? Bagaimanapun dia tahu bahwa Yesus mencintainya dan bahwa Yesus memeliharanya. Itulah pengharapan yang Paulus buka. Dia tahu Yesus mencintainya. Dia tahu Yesus menjaganya. Sehingga dia tetap menuliskan banyak hal yang dibagikan untuk orang-orang. Dia belajar bahwa hal terbaik untuk dilakukan dalam situasi sulit adalah memikirkan hal-hal baik dan indah dan murni. Karena kelak Yesus akan menjadikan segalanya menjadi yang terbaik. Lihat itu saudara-saudara. Itu yang dilakukan Paulus. Ini sangat berat. Kita mendapat masalah sedikit saja, kita sudah stres. Kita sudah ceritakan kepada orang-orang. Tetapi Paulus, dia bahkan tidak ada orang untuk share. Paulus memutuskan untuk tetap bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia memilih untuk memikirkan hal-hal yang indah, seperti bunga-bunga indah dan binatang yang Tuhan ciptakan. Bahkan pada hari-hari yang sulit, dia memikirkan tentang kenangan bahagia dan menyenangkan yang pernah dia lakukan. Itulah yang dipikirkan oleh Paulus. Dan dia memilih untuk bersikap baik kepada para penjaga dan tahanan lainnya.
sehingga setiap orang bisa melihat kasih Tuhan bersinar di dalam hidupnya. Dan setiap kali dia khawatir tentang apa saja, dia berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk dijaga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu poin yang baik yang Paulus lakukan. Pada waktu dia khawatir, dia datang kepada Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia serahkan semua beban yang ada padanya. Itu yang membuat dia mendapat banyak sekali ide-ide, pemikiran yang baik yang bisa dia bagikan kepada orang. Ketika Anda merasa sedih dan khawatir, ingatlah betapa Yesus sangat mengasihi Anda. Paulus mengajarkan kepada kita, pada waktu kita sedih, pada waktu kita khawatir, ingatlah bahwa Yesus mengasihi Anda. Ini yang terjadi juga kepada saya. Pada waktu saya mau dicabut gigi, pakai BPJS, dan sudah janjian dengan dokter di rumah sakit pertama, ternyata karena saya penuh dengan ketakutan, sehingga waktu itu tensi saya naik. Tensi saya tinggi, dan dokter katakan boleh keluar sebentar, hirup udara segar, siapa tahu balik lagi, sudah turun. Dan saya keluar sama Pak Pendeta, diantar keliling rumah sakit, tarik napas, katanya Pak Pendeta. Tidak lama, sudah antrian keberapa, sudah lewatin 5-6 orang mungkin, saya dipanggil lagi. Pada waktu saya ditensi lagi, ternyata tensi saya masih tinggi. Dan akhirnya disuruh minggu depan balik lagi. Dan betul, minggu depannya saya balik lagi, tetapi waktu itu di tensi saya masih tinggi juga. Dan dokter akhirnya mengatakan atau dia rujuk ke rekam jantung. Dan saya dirujuk ke rekam jantung dan di seperti yang saudara tahu ya, di kop-kop itu pakai alat. Setelah saya tanya kepada dokter jantung, bagaimana hasilnya? Dokter katakan hasilnya baik. Puji Tuhan. Dan dokter mengatakan ini hanya karena takut. Dan itu yang membuat saya memang waktu itu sangat takut, melihat dokter sangat takut. Tetapi dokter memberikan saya obat untuk menurunkan tensi saya. Dan minggu kemarin, waktu ke dokter lagi, puji Tuhan, tensi sudah normal. Karena itu yang saya pikirkan, bahwa saya tidak boleh takut. Karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tidak mungkin dia meninggalkan saya. Jadi waktu berangkat ke rumah sakit hari Senin kemarin, tidak ada lagi perasaan takut. Jadi waktu saya masuk rumah sakit, ke dokter, sudah tidak ada perasaan takut. Saya tidak tahu kenapa. Ternyata Tuhan mengingatkan terus bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan dia akan memberikan kekuatan. Serahkan semua beban kepada Tuhan. Sehingga semuanya bisa terlaksana. Bayangkan, Yesus memberi kepada kita pelukan. Dan dia mengatakan hal-hal yang membesarkan hati kepada kita. Dan kemudian pilih salah satu dari rahasia khusus Paulus untuk membantu mengembalikan beberapa pikiran bahagia kepada Anda. Filipi 4 ayat 8. Rahasia yang Paulus berikan. Bahkan tadi juga, serahkan dan berdoa. Ingat hal-hal yang indah. Pada waktu kita memikirkan hal-hal yang indah, sambil kita berdoa, sambil kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita renungkan. Apakah Anda memiliki hal-hal yang Anda khawatirkan? Ya, itu jawaban saya. Pasti kita semua juga memiliki hal-hal yang kita khawatirkan. Seperti saya kemarin.
Tetapi Tuhan memberikan kekuatan pada waktu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apakah Anda memiliki pikiran mengganggu yang mendengung di sekitar di kepalamu seperti tawon atau apa ya yang sering di telinga kita, nyamuk juga bisa ya. Itu membuat kita khawatir. Sekali lagi, pikirkan hal-hal yang baik. Pikirkan hal-hal yang positif. Berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tangkap mereka seperti ini ditulis di sini ya, pantomim menangkap serangga di tangan Anda. Lalu tutup tanganmu dalam doa dan berikan semuanya kepada Tuhan. Seperti yang kita akan doakan masalah-masalah kita. Mungkin kita bisa mengambil atau memegang masalah kita ya, seperti dikatakan bahwa kita pepegang masalah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan kita serahkan masalah itu di tangan Tuhan. Pada waktu kita serahkan masalah itu di tangan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Dan pada waktu kita serahkan, pikiran kita menjadi lega. Karena masalah itu kita sudah serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan, ayat terakhir kita, 1 Petrus 5 ayat 7 adalah ayat hafalan kita semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita pegang masalah kita. Pada waktu kita akan berdoa, kita pegang, kita tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah yang ada pada saya. Tuhan tolong terima masalah saya. Dan kita jatuhkan masalah yang tadi kita pegang, jatuhkan ke tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan membantu kita menyelesaikan masalah kita. Kekhawatiran kita, ketakutan kita. Seperti yang Paulus ajarkan. Kita pikirkan hal-hal yang baik. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan membantu. Tuhan membantu Paulus. Dan Tuhan juga pasti akan membantu saya dan juga saudara. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.